لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, orang-orang tua kita bersama, segenap pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda Al-Uthmaniyah Cikole, Akang Kiai Haji Ma'sum, Kiai Haji Jamal, Kiai Haji Mumuk, dan semuanya para kiai-kiai, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, sesepuh kita, orang-orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, santri dan santriwati pondok pesantren Miftahul Huda Al-Uthmaniyah, begitu pula segenap tamu yang hadir. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahbabul kiram, sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini tentang moderasi beragama, yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini insya. Tapi sebelum masuk, saya ingin mengingatkan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, tadi saya dari dalam rumah mendengar ketika pembacaan ayat suci Al-Quran banyak yang teriak-teriak. Betul atau tidak? Allah. Kalau refleksnya itu murni karena rasa ta'zim, karena penghayatan terhadap makna ayat, itu nggak masalah. Tapi bukan dibuat-buat. Tapi kalau konteksnya bercanda ketika mendengar ayat-ayat Allah, hati-hati ya ikhwan. Nah, jangan sampai kita yang selalu berjuang untuk bela Al-Quran tanpa kita sadari kita menghina Al-Quran. Nah, jangan teriak-teriak, mengolok-olok ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dibacakan ayat suci Al-Qur'an fastami'u, dengarkan. Masa ayatnya waqimus, tadi ayatnya apa dibaca? Waqimus shalah liduluki syamsi. Waqimus shalah dan dirikan masalah Allah. Enggak nyambung. Enggak masuk. Dan seolah-olah seperti mengejek bacaan Al-Qur'an. Dulu salafun saleh dulu itu mereka kalau sedang dibacakan Al-Quran, itu sebagian dari mereka kalau sudah buka mushaf itu wajahnya sampai pucat wajahnya. Kenapa begitu ditanya? Kalam Rabbi, ini firman Tuhanku yang lagi dibaca ini.
Ini kalam Rabbi, firman Tuhanku yang sedang dibaca ini. Azim, agung, mulia. Dia baca, dia dengar dengan penuh ta'zim, penuh penghormatan, penuh heibah, penuh rasa sungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak layak terhadap Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Enggak, saya kasih analogi perumpamaan saja. Kalau ada orang yang kita sungkan betul, kita ini kalau dengarkan Al-Quran berarti Allah seolah-olah sedang yukhatibuna. Allah sedang ngajak kita bicara. Allah sedang mengetuk hati-hati kita. Allah sedang mengetuk pendengaran-pendengaran kita. Allah sedang mengetuk pikiran kita. Nah, anak ngasih perumpamaan aja lah. Andai ada guru kita yang kita ta'zim kiai, ngajak ngomong, kita sedang nasihatin kita, kamu sholat ya, jangan sampai kamu tinggalkan sholat. Terus dijawabnya Allah. Kira-kira marah nggak santrinya? Kiainya marah atau tidak? Sopan atau tidak? Adab atau tidak? Akhlak atau tidak? Jadi itu ini bukan ini aja. Anak nasihat ini nasihat cinta, nasihat ta'zim. Kalau nggak cinta tidak peduli karena cinta. Karena santriwati Miftahul Huda Utsmaniyah nggak lain dan nggak bukan merupakan saudara-saudari Al-Faqih yang Al-Faqih cintai. Maka sangat penting untuk diperhatikan bagaimana adab akhlak kita ketika mendengarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Jelas atau tidak? Saya mau jawab sekali lagi. Mulai sekarang sampai akhir hayat kita, kalau ada qori baca Al-Quran di acara-acara, siap jaga adab sama Al-Quran? Siap jaga akhlak sama Al-Quran? Siap jaga adab dengan kalam Allah? Takbir! Shallu ala Nabi. Terus yang kedua yang mau jadi catatan saya, ini ada satu qasidah lagi rame, menurut saya nadanya kurang pas. Ya nasuti, tik. Masa muji Nabi begitu? Itu kan sholawat sama Rasulullah. Nanti apa bedanya sholawat sama dangdut koplo? Itu atau tidak? Silakan, nggak apa-apa. Baca qasidah pakai nada-nada Jawa, nggak apa-apa. Pakai nada-nada Sunda, yang penting bukan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran khas, langgam Al-Quran, belum Al-Arabiyah. Tapi kalau qasidah pakai nada Jawa nggak masalah, pakai nada Sunda yang masalah, nggak masalah. Yang penting jangan sampai gaya koplonya lebih dominan dari gaya qasidahnya. Apalagi tadi begitu, ya nasuti, ya nasuti, ting. Itu qasidah, busyra lana lillal muna zalal ala wa fal hana wa dahru anjaza wa'dahu wal bishru a'lamu lana bushra lana lillal muna zalal ala wa fal hana ya lafzu tibi bil liqa ya aynu qarri ayuna ya lafzu tibi bil liqa ya aynu qarri ayuna hada jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Enak atau tidak? Nikmat. Itu qasidah karangan Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Muhaddith Syekhu Masyayikhina
Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani, pengarangnya wali besar, gurunya imam besar Al-Habib Rizik Syihab. Itu qasidah pengarangnya wali besar, isinya pujian untuk Rasulullah. Ya nafsu tibi bil liqa, wahai jiwaku, jadilah engkau baik dengan pertemuan dengan Rasulullah. Ya ainu qarri a'yuna, wahai mata, bahagiakanlah mata-mata yang lain, gembirakanlah mata-mata lain dengan melihat memandang Rasulullah SAW. Hada jamalul Mustafa, inilah keindahan Rasulullah. Anwaruhu lahat lana, cahayanya nampak bagi kita semua. Terus ibadahnya ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, cocok atau tidak? Nada sama arti cocok atau tidak? Nada sama pemahaman cocok atau tidak? Itu tuh kalau nyebut Rasulullah gembira nggak apa-apa. Banyak kok qasidah-qasidah lain yang nadanya gembira tapi sopan. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Hari ini jadi Habib Syekh saya. Banyak yang sopan, tapi jangan sampai pakai nada-nada yang nggak pantas. Sebagian tabi'in itu mereka kalau nyebut Rasulullah SAW ada yang sampai bercucuran keringat saking gemetarnya nyebut Rasulullah. Ada yang sampai puncak. Bahkan ada sebagian tabi'in saking rindunya nyebut Rasulullah, ada yang sampai lidahnya kaku nggak bisa berkata-kata. Saking ta'zimnya sama Rasulullah. Imam Malik radhiyallahu anhu kalau mau baca hadisnya Rasulullah SAW itu nggak mau di tengah pasar, nggak mau di mana, dipakai pulang ke rumah dulu, mandi dulu, pakai pakaian yang terbagus, pakai pakaian yang paling wangi, baru menyebut Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau nyebut Rasulullah menggunakan ta'zim, penuh hormat, penuh rindu, penuh rasa kehormatan, bukan sambil goyang kok. Paham? Saya ngelihat tadi dari salah-salah jendela, putri-putri dan begini-begini, ya nafsuti. Masya Allah. Nah, Anda tanya Habib melihat dari mana ya? Dari balkon luar dari kelihatan itu. Masya Allah. Paham atau tidak? Jelas? Silakan ifrah ke Rasulullah. Gembiralah ketika mendengar Rasulullah. Jadikan Rasulullah kebahagiaan kita. Jadikan menyebut Rasulullah sebagai kesenangan kita. Tapi tetap ada batasan-batasannya. Bagaimana kita menjaga adab ketika mendengar nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada daerah nggak masalah. Padang bulan, padangi koyorina, Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah insalatan daimatan bidawami mulkillahi salatan bidawami mulkillahi. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa ya, sholawat dicampur dengan seni kebudayaan daerah nggak apa-apa, yang penting mesti paham mana batasan-batasannya, mana nada yang cocok, mana yang nggak cocok, sesuaikan juga dengan makna. Nah, jangan sampai gitu sholawatan, ya baca musidah isinya pujian Rasulullah, nadanya kemana, yang dibacanya kemana. Nah itu nggak bagus. Takutnya kurang adab, kurang ta'zim dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira jelas atau tidak? Siap jaga adab sama Rasulullah? Siap ta'zim kepada Rasulullah? Takbir! Saudara, nah sekarang saya baru masuk ke materi ini. Bicara soal moderasi beragama. Belakangan ini program moderasi beragama ini disosialisasikan secara luas, saudara. Program ini merupakan program dari negara melalui Kementerian Agama
yang dituangkan di dalam kurikulum sekolah SD, SMP, SMA, disosialisasikan di kampus-kampus, bahkan sampai disosialisasikan di kantor-kantor dan instansi-instansi pemerintahan, saudara. Apa itu moderasi beragama, Habib? Kita bahas dulu apa makna moderasi. Apa makna moderasi? Kata-kata moderasi itu diambil dari kata-kata moderat, bukan dari kata-kata modern, bukan. Kalau modern, memodernkan bukan moderasi, tapi modernisasi. Itu memodernkan. Nah, moderasi itu artinya memoderatkan. Diambil dari kata-kata moderat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan demikianlah, kata Allah, kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Apa artinya wasat, Habib? Para ulama tafsir beda-beda pendapat. Sebagian riwayat tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan wasat ai wasatul qaumi khairuhu. Ummatan wasata ma'nahu khairul umam, sebaik-baiknya umat. Karena di dalam bahasa Arab salah satu sumber penafsiran itu kembali ke lughatul Arabiyah. Bagaimana orang Arab memahami sebuah susunan kata. Orang Arab dulu, zaman istishhad, bukan orang Arab sekarang. Orang Arab itu kalau ngomong wasatul qaumi ai khairuhu, sebaik-baiknya kaum, wasatul qaumi, sebaik-baiknya orang yang ada di dalam kaum tersebut disebut wasatul qaumi. Ummatan wasata ai khairul umam, sebaik-baiknya umat. Kalau kata Imam Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umami, berkat Rasul yang paling mulia Allah jadikan kita umat yang paling mulia berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud al-wasatan adalah al-i'tidal. I'tidal itu artinya seimbang, adil. La ifrata fihi wa la tafrit. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Itu adil namanya, i'tidal. Kalau pakai bahasa modern, sebagian mengartikan dengan kata-kata moderat. Dengan kata-kata apa? Moderat. Jadi moderat itu maknanya apa? Makna daripada moderat itu wasatiyah, i'tidal, tidak ekstrem kanan tapi tidak juga ekstrem kiri, tidak radikal tapi tidak juga liberal, tidak sekuler tapi tidak juga teroris. Itu wasatiyah, moderat, saudara. Makanya karakter Islam ini khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah karakternya wasatiyah, ya ikhwan. La ifrata fihi wa la tafrit. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak radikal, tapi tidak liberal, saudara. Itu wasatiyah, karakter daripada Ahlus Sunnah. Bagaimana contohnya? Bil mithal yattadhihul maqal. Dengan contoh maka sesuatu teori menjadi jelas kalau ada contohnya. Saya kasih contoh, perhatikan baik-baik. Saya kasih contoh langsung, contoh yang paling sensitif. Contoh yang paling sensitif yang kadang-kadang orang takut membicarakannya, saudara. Apa contohnya? Masalah jihad. Pembahasan masalah jihad sekarang kalau dibahas di masyarakat publik sensitif atau tidak? Sensitif. Apalagi kalau Densus 88 dengar lah, saudara. Bawaannya udah panas aja tuh kupingnya kalau dengar kata-kata jihad, saudara. Nah,
Nah, bicara soal jihad, ini ada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang jihad di tengah-tengah, wasatiyah, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri, enggak radikal tapi enggak liberal. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sisi lain ada kaum radikal yang ekstrem kanan, bablas di dalam memahami jihad. Di sisi lain juga ada kaum liberal yang ekstrem kiri di dalam memahami konsep jihad, saudara. Mari kita lihat bagaimana kaum radikal memahami jihad, saudara. Ekstrem kanan, bablas, apa mereka katakan? Mereka sampai-sampai mengatakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, qatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, semuanya dipukul rata, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tahu-tahu di Jakarta, di Bandung, di wilayah aman, di wilayah damai, dia ikat badannya dengan bom bunuh diri. Dia datang ke gereja, lagi damai, lagi aman, nggak ada perang, nggak ada apa-apa. Dia datang ke gereja, dia ledakkan dirinya di gereja, saudara. Di Jakarta, di Bandung, di tempat-tempat damai, tempat-tempat aman. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Yang seperti itu jihad atau jahat? Orang ngompak jihad atau jahat? Itu kalau mati syahid atau mati sangit? Sangit, saudara. Bukan mati syahid, akhirnya malah mati sangit. Sembarangan dipukul rata. Pokoknya mau yang dini, mau yang tak dini, pokoknya kafir semuanya harus dibantai, harus dibunuh. Ekstrem kanan, radikal, teroris. Yang seperti itu, saudara, ini pandangan yang tidak wasatiyah, tidak i'tidal. Ini ekstrem kanan, ini tidak moderat, ini radikal, ini teroris, ini menyimpang dari Ahlus Sunnah. Tapi di sisi lain ada yang gak kalah bahaya, ada ekstrem kiri, saudara, gak kalah bahaya. Ini ekstrem kiri, dia kalau tadi ekstrem kanan bablas dalam menerjemahkan dan mempraktikkan jihad, ekstrem kiri, saudara, dia bisa lebih parah lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghapus jihad. Mereka katakan, oh jihad ini udah gak relevan, udah gak pantas diterapkan, ini udah terlalu kuno, ini jihad udah gak cocok, udah gak relevan. Dulu di zaman Nabi cocok, di zaman sahabat cocok, kalau sekarang di zaman modern udah gak cocok lagi, hapus saja, hilangkan saja. Itu bibit-bibit radikalisme ajaran jihad itu, katanya, saudara. Bahkan saya pengalaman, ada satu orang cerita kepada saya, satu orang ini mengelola sekolah, ikhwan sekalian. Didatangi oleh salah satu orang yang punya jabatan, didatangi, disampaikan kepadanya, Ustaz, di sekolah ini madrasah ada pelajaran fikih nggak? Ada. Di pelajaran fikih ada pembahasan jihad nggak? Ada pembahasan jihad. Yang namanya fikih kalau awal sampai akhir pasti ada bab jihad. Di Fathul Muin ada bab jihad, di Minhajul Thalibin ada bab jihad, di Fathul Qarib ada bab jihad. Di kitab fikih yang lengkap yang bukan hanya ibadat saja pasti ada bab jihad rata-rata umumnya. Ustaz, hapus saja lah bab jihad di fikih, Ustaz. Takutnya nanti Ustaz dituduh radikal, takutnya Ustaz dituduh teroris. Ini udah gak relevan, Ustaz, udah gak waktunya, udah gak zamannya belajar jihad. Hapus saja, Ustaz, biar gak dituduh radikal, gak dituduh teroris, Ustaz. Masya Allah, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Jadi gak main-main, saudara. Ini ekstrem kiri, ini liberal, ini sekuler, ini juga tidak moderat, ini menyimpang dari Ahlus Sunnah. Jadi ada ekstrem kanan yang bablas dalam memaknai jihad, ini menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga ekstrem kiri yang bablas di dalam menganulir jihad, ini juga menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah, ada di tengah-tengah, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai jihad? Sebagaimana di kitab-kitab kuning kita, di kitab-kitab klasik kita, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya jihad madhir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nggak bisa dihapus, saudara.
Itu syariat Allah. Nggak ada yang berhak hapus kecuali Allah. Masa kenabian sudah selesai, sehingga tidak ada lagi yang namanya sah, sehingga tidak ada yang berhak menghapus jihad kecuali Allah. Nggak peduli mau profesor, mau doktor, mau habib, mau kiai, mau haji, mau presiden, mau pejabat, mau sekjen PBB sekalipun, tidak berhak hapus jihad, saudara. Itu harus sudah jamaah sepakat. Jihad sampai yaumul kiamat tidak boleh dihapus, saudara. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai jihad nggak ditelan mentah-mentah bulat-bulat, saudara. Nggak ceroboh. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya jihad itu ada tata caranya, ada hukum-hukumnya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan. Bagi orang yang melakukan jihad mengatasnamakan jihad, tapi nggak memperhatikan syariatnya, nggak memperhatikan adab, akhlak, hukum, tata cara yang diajarkan oleh syariat, hati-hati. Jihadnya bisa berubah menjadi jahat, syahidnya bisa berubah menjadi sangit. Na'udzubillah min. Apa diantaranya Habib? Contoh-contoh ada pada jihad Habib. Contoh-contoh aturan-aturan berkaitan jihad. Satu, nggak ada yang namanya jihad bunuh sesama muslim, saudara. Nggak ada. Kecuali dapur soil, lain cerita itu. Bab lain, dapur sial. Itu di fikih ini ya. Pesantren Miftahul Usmani udah pada hatam semua. Dapur sial, pembahasannya lain. Itu beda diri, saudara. Tapi selain itu, nggak ada yang namanya jihad atas nama jihad yang dibunuh saudara sesama muslim. Nggak ada, saudara. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Man a'ana ala qatli akhihi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi aisun min rahmatillah." Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang membantu membunuh saudaranya sesama muslim walau bisyitri kalimah, walaupun hanya dengan separuh kata. Ngebantu bukan dengan golok, bukan. Ngebantunya bukan dengan pedang, bukan. Ngebantunya bukan dengan pistol, bukan. Ngebantunya walau hanya dengan separuh kata. Bagaimana contohnya Habib? Misalkan ya, misalkan ada satu namanya siapa nih? Asep, namanya Asep. Di Jawa Barat nggak mungkin nggak ada namanya Asep, saudara. Survei membuktikan Asep adalah nama paling laris di Jawa Barat. Bahkan saking banyak yang nama Asep sampai ada organisasi ikatan Asep sedunia, saudara. Anggaplah ya Asep sama Mamat. Nah, Asep lagi dikejar-kejar sama preman, mau dibunuh. Begitu Asep lagi dikejar-kejar sama preman, mau dibunuh. Ini Asep debt collector ya, gara-gara Asep minjem duit buat masang judi online, saudara. Saya jangan main judi online, saya. Kalau ada kesamaan nama mohon dimaafkan ya, nggak sengaja, nggak bercanda. Akhirnya saya dituntut lagi masuk dari sini. Ini contoh saja, contoh. Gara-gara main judi online, pinjam duit, nggak bisa balikin, dikejar-kejar sama preman mau dibunuh. Yang namanya bayar utang, ya nggak boleh dibunuh orang belum bisa bayar utang. Ada hukumnya tersendiri. Dikejar-kejar sama preman. Begitu Asep lari, Asep ngumpet. Memet ngelihat Asep waktu ngumpet, si Memet lihat Asep saat ngumpet. Nah, begitu preman mengejar ketemu Memet, preman gak ketinggalan nih sama Asep, gak dapat jejaknya Asep di mana. Si preman nanya sama si Memet, lihat Asep gak? Karena Memet ada dendam sama Asep, perkara Memet melamar Reis disusul oleh Asep. Akhirnya Memet, wah kesempatan nih saya balas dendam sama Asep. Mumpung janur kuning belum melengkung, saya bisa ngambil Reis kalau Asep mati gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Memet gak banyak ngomong. Memet cuma bilang begini, tuh, nunjuknya gak pakai tangan, pakai bibir. Tuh, dikasih tahu tempatnya di mana si Asep ngumpet sama si Memet. Nggak pakai banyak ngomong, cuma setengah kata. Tuh itu satu kata atau setengah kata? Setengah kata. Cuman tambah isyarat. Isyaratnya bukan pakai tangan, pakai bibir. Tuh. Gara-gara kata-kata tuh,
Asep ketahuan dibunuh sama preman, saudara. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang ngebantu ngebunuh sesama muslim, membantu membunuh sesama muslim, walau bisyitri kalimat, walaupun hanya dengan separuh kata Rasulullah SAW, laqiyallaha, nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maktubun fi jabhatihi, tertulis di keningnya, na'udzubillah min dzalik, ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min. Itu setengah kata. Apalagi ngebantu ngebunuh sesama muslimnya pakai fatwa. Gara-gara fatwa menyimpang yang dia keluarkan, dia halalkan darah sesama muslim yang harusnya halal, akhirnya dibunuh. Bagaimana penjawabnya di hadapan Allah nanti yang mengeluarkan dengan fatwanya itu, saudara? Apalagi ngebunuh sama muslimnya, dia keluarkannya, saudara, didukung. Ada orang aparat ngebunuh non-muslim, bukan satu muslim, non-muslim. Tahu-tahu ada yang muncul ikut-ikutan, kami mendukung tindakan aparat menindak bla bla bla. Tanggung jawab dia ada Allah tuh, jangan dipikir tanggung jawab dia ada Allah. Laki Allah maktubun fi jabhati ayisun min rahmatillah, yang ngebantu ngebunuh sang muslim walau dengan separuh kata, nanti ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis di keningnya putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah min. Maka hati-hati ikhwan, dalam Sahihul Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Manakala muslim sama muslim bertemu sama-sama bisayfayhima, dengan pedangnya. Muslim sama muslim darahnya sama-sama diharamkan oleh Islam, tahu-tahu duel dengan pedangnya. Mungkin karena egonya, mungkin karena mungkin karena egonya, karena kesombongannya, karena hawa nafsunya. Bukan karena sebab yang hak. Beda kalau ada sebab yang hak yang dibenarkan syariat. Ini nggak ada sebab yang dibenarkan syariat. Muslim sama muslim duel, cuma gara-gara beda ormas lah, gara-gara rebutan lahan parkir lah, atau tawuran lah, gara-gara gengsi tawuran, atau gara-gara berebut perempuan lah. Muslim sama muslim ribut, saling bunuh. Apa kata Nabi SAW? Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka, kata Rasulullah SAW. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad. Sahabat heran, ya Rasulullah, hadzal qatil faqabalul maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka masuk akal, tapi ini yang terbunuh kok di neraka juga, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Li'annahu harisun ala qatli akhi, karena dia ambisi, semangat buat bunuh saudaranya, saudara. Cuman kebetulan aja apes, terbunuh duluan. Kalau dia gak terbunuh duluan, dia yang kebunuh. Makanya kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya sama-sama di neraka. Na'udzubillah min. Makanya kalau ada yang ngaku jihad seperti ISIS, ngaku jihad, tapi yang dibunuh sama muslim. Muslim gara-gara beda pemahaman dikafirkan sama dia. Suatu masjid dibom, makom-makom wali dibom, makom-makom nabi dibom, muslim di mana-mana dibantai. Yang dibunuh sama muslim, jawab yang benar, itu jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Sahih atau sahih? Jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. Itu salah satunya di antaranya, saudara. Kemudian di antaranya lagi, Habib, kalau kafir bagaimana, Habib? Kafir pun diklasifikasikan oleh ulama, oleh fuqaha. Kita sama-sama udah ngaji fikih. Ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir dhimmi, ada yang namanya kafir musta'man, ada yang namanya kafir mu'ahad. Masya Allah, tabarakallah. Masing-masing itu ada hukumnya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi. Sisanya dhimmi, mu'ahad, musta'man nggak boleh diganggu. Saya sering ngutip hadis itu. Ngeganggu diancam sama Nabi SAW. Artinya gampang. Saya nggak pakai bahasa fikih lah. Kalau saya bahas definisi soal fikih ini terlalu panjang nanti, saudara. Terlalu panjang. Syekh Ismail Zain Al-Yamani ketika ditanya tentang status kafir Indonesia, dia mengatakan kalau secara definisi sulit dimasukkan ke definisi kafir dhimmi, tapi di sini yu'amal mu'amalat dhimmi, yu'amal mu'amalat dhimmi. Dalam fatwanya Syekh Ismail bin Zain Qurratul Ain bi fatwa ulama al-haramain, yu'amal mu'amalat dhimmi, diperlakukan seperti hukumnya kafir
Dhimmi ya ikhwan. Nah, artinya dhimmi, muahad, mustahman nggak boleh diganggu-ganggu, dianjing kita sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti juga kita ikut-ikutan membenarkan agama mereka. Urusan ibadah lakum dinukum waliyadin. Tapi ngeganggu, nyakiti, apa yang sampai ngebunuh, boleh atau tidak? Yang hanya boleh kafir harbi yang memerangi kita, yang lagi perang lawan Islam, saudara. Yang memerangi kita, yang bukan dhimmi, yang bukan muahad, yang bukan mustahman, itu pun ada adabnya, ada akhlaknya. Ketika sahabat mau berangkat perang Mu'tah, itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Apa nasihat Rasulullah SAW sebelum para sahabat berangkat perang Mu'tah? Kata Rasulullah SAW, nanti kalian kalau berangkat ke sana, kalau ada anak kecil jangan disakiti, kata Rasulullah. Ada perempuan jangan disentuh. Ini lagi mau perang besar lawan kafir harbi. Perang besar-besaran lawan kafir harbi. Tapi pesan Nabi, kalau ada anak kecil jangan disakiti. Kalau ada perempuan jangan diganggu, kata Rasulullah. Kalau ada orang yang tua renta jangan disakiti, kata Rasulullah. Kalau ada tanaman-tanaman sebisa mungkin jangan dirusak, kata Rasulullah. Kalau ada rumah ibadah jangan dirusak, jangan dihancurkan. Ini dalam keadaan perang akhlaknya, saudara. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anit tamthil. Rasulullah melarang mutilasi. Haram hukumnya mutilasi. Mentang-mentang musuh udah gedek, begitu mati langsung, begitu jatuh dipotong-potong, dicincang-cincang, dimasukin kaleng jadi sarden, saudara. Haram, nggak boleh. Udah mati selesai. Faidah qataltum fahsinul qitlah. Kalau kalian ngebunuh dengan cara yang baik, bukan mutilasi. Ini dalam keadaan perang nih. Saya bicara dalam keadaan perang, tetap diatur akhlaknya oleh Nabi, saudara. Artinya apa? Inilah jihad. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jihad itu akan menjadi indah, menjadi sebab kita dapat syahadah, maqam yang tinggi di sisi Allah, akan menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah manakala dilakukan dengan akhlak, adab, hukum-hukumnya, syariat jangan dilanggar, sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas ada di tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan jihad nggak bisa dihapus sampai hari kiamat. Yang namanya jihad nggak boleh dihapus. Menghapus jihad sama saja melemahkan umat Islam, menjadikan umat Islam hina dan hina, saudara. Akan tetapi tetap bagaimanapun jihad ada adabnya, akhlaknya, caranya, aturannya, hukum-hukumnya, sehingga kalau itu semua dilanggar akhirnya bisa berubah menjadi jihad jahat, bukan lagi jihad, saudara. Beda dengan ekstrem kanan, yaitu kaum radikal yang membantai, membom, bunuh sana sini, mengatasnamakan jihad. Beda juga dengan ekstrem kiri, saudara, kaum liberal yang dengan seenaknya menghapus namanya jihad. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jihad akan terus berjalan sesuai dengan aturan yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya itu contoh satu. Nah, kira-kira sampai sini paham nggak maksud moderat? Moderat itu adanya adil di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak juga ekstrem kiri. Saya kasih satu contoh lagi, contoh moderat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan cinta Rasulullah, betul? Betul? Nggak sampai di situ. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengajarkan cinta Ahlul Baitnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai di situ. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengajarkan cinta kepada sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kalau ada orang ngaku cinta Rasulullah tapi nggak cinta kepada keluarga Rasulullah, dusta atau tidak? Orang ngaku cinta Rasulullah tapi nggak cinta sama sahabat Rasulullah, dusta atau tidak? Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Wasatiyah, moderat. Beda dengan kelompok Rafidhah. Kelompok Rafidhah, kelompok Syiah Rafidhah, mereka ngaku cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait, tapi benci sama sahabat. Ini ekstrem kiri, saudara. Ngaku cinta Ahlul Bait, bahkan kadang-kadang mubalaghah dalam cinta kepada Ahlul Bait, tapi benci sama sahabat sebagian daripada mereka sampai melaknat sahabat. Na'udzubillah min. Di sisi lain ada ekstrem kanan, ngaku cinta Rasulullah, bicaranya dikit-dikit sunnah. Ngaku cinta daripada ahlul sahabat Rasulullah, tapi benci sama Ahlul Bait. Kalau disebut nama Sayyidina Ali, kayaknya alergi.
Disebut nama Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Orang yang nyebut-nyebut Siti Fatimah, Hasan, Husain, Sayyidina Ali itu Syiah, saudara. Ini nggak benar. Ini namanya nawasib, kelompok yang ngaku cinta sahabat tapi benci kepada ahlul bait. Ini ekstrim kanan, ekstrim. Ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah, cinta Rasulullah, cinta sahabat, cinta ahlul bait. Nawasib ngaku cinta Rasulullah, cinta sahabat, tapi benci sama ahlul bait, nggak suka sama ahlul bait. Ini ekstrem kanan. Ekstrem kiri, Rafidhah ngaku cinta Rasulullah, cinta ahlul bait, bahkan berlebihan dalam menganggap ahlul bait, tapi benci kepada sahabat. Ini ekstrem kiri. Nah, ini tidak benar. Ini tidak moderat. Ini semuanya menyimpang dari ahlus sunnah. Jelas atau tidak? Nah, jadi salah satu karakter ahlus sunnah wal jamaah adalah moderat, wasatiyah, i'tidal, ekstrim, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri, tidak radikal, tidak pula riba, tidak nawasib, tidak juga rafidhah. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Tapi ada catatan penting, bicara soal moderat. Kadang-kadang ini ada sekelompok orang yang menjadikan moderat sebagai tolak ukur. Maksudnya bagaimana, Habib? Ya, perhatikan baik-baik. Moderat ini, kata-kata moderat itu adalah sifat menggambarkan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingat waktu saya ditarik, waktu itu kita ada seminar dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhahullah Ta'ala Syekhuna. Ketika kita seminar sama beliau ditanya tentang apa sih makna moderat. Beliau ditanya tentang apa makna moderat. Beliau jawab, kata beliau, al-wasatiyah munhasirah fi sab'ati ahruf. Moderat itu tersimpan maknanya dalam 7 huruf. Berapa huruf? 7 huruf. Apa itu 7 huruf? Kata beliau, hadiyu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, hadiyu Muhammad. Di balik kata ini, itulah makna moderat sesungguhnya. Hadiyu Muhammad adalah petunjuknya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, hadiyu Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad. Artinya apa? Kata-kata moderat wasatiyah itu menggambarkan menjadi sifat dari syariat. Syariat dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya, dengan segala kekerasan dan kesantunan yang ada di dalamnya. Itu udah moderat. Karena syariat itu meletakkan keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, santun juga pada tempatnya. Itulah yang disebut moderat. Paham atau tidak? Saya kasih contoh. Contoh, misalkan bagi ahlus sunnah wal jamaah, ya, kita di dalam syariat diajarkan kalau ada orang yang mencuri atau kalau ada orang yang membunuh qatlul amad, qasdul fi'li wasyakhsi ma'an, membunuh sengaja, qatlul amad. Itu hukumnya diapakan dalam syariat? Hukum mati, qisas, qawat. Hukumnya di qisas, qawat, hukum mati. Betul atau tidak? Betul. Jawab yang jujur. Hukuman mati keras atau tidak? Keras atau tidak? Tapi kerasnya tepat atau tidak? Tepat. Kenapa? Karena yang namanya nyawa dibayar nyawa. Satu, dia menghilangkan dendam dari sahibul bait, dari keluarga, daripada si maktul. Karena kalau nggak dihukum mati pelakunya, itu dendamnya nggak selesai-selesai. Akhirnya pembunuhannya merembet kemana-mana, saudara. Untuk yashfi sadrahu, untuk menghilangkan rasa dendam yang ada di hatinya. Itu satu, efektif. Yang kedua, untuk jadi efek jerah buat yang lain supaya nggak ngebunuh. Jadi orang lain kalau mau ngebunuh mikir 1000 kali, wah saya kalau ngebunuh urusannya nyawa saya hilang. Berarti saya ngebunuh orang sama saja saya ngebunuh diri saya. Itu jadi efek jerah. Artinya apa? Hukuman mati keras, tapi pada tempatnya. Jelas atau tidak?
Nah, Islam mengajarkan juga bahwasanya kalau ada orang di luar Islam, misalkan kesusahan, kena musibah, kena bencana, tahu-tahu ada gempa di satu daerah, di antara korbannya non muslim, Islam mengajarkan kita tolong orang susah apapun agamanya. Orang kalau susah apapun agamanya, tolong bantu. Kalau orang kena musibah, jangan lihat apa agamanya, jangan lihat apa kelompoknya, tolong bantu, ulurkan tangan untuk mereka. Saya mau tanya, indah atau tidak? Lembut atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi lembutnya pada tempatnya. Ini moderat. Jadi tadi hukuman mati itu bagi syariat itu udah moderat karena keras pada tempatnya. Islam nyuruh kita membantu orang di luar Islam yang berusaha juga moderat karena sudah pada tempatnya. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi segala yang ada dalam syariat, dari awal dari beribadah sampai kita berintik, dari awal sampai akhir, saudara, dengan segala kelembutan, ketegasan, kesantunan, kekerasan, itu sudah moderat. Kenapa? Karena sudah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, santun pada tempatnya, keras pada tempatnya. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi apa namanya, syariat ini, kata-kata moderat ini adalah sifat, karakter yang menggambarkan karakter syariat dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya. Jangan malah sebaliknya, mohon maaf. Kadang-kadang ada yang menggunakan kata-kata moderat untuk menjadi neraca tolak ukur, untuk dia dijadikan untuk mengeliminir syariat yang dia nggak suka. Jadi begini, dia dengan nama moderat, dia pilih-pilih. Oh, ini moderat nih, ajaran yang lembut-lembut moderat, ajaran yang keras-keras nih dalam Islam, ini nggak moderat nih, ini mesti dibuang nih. Jadi Islamnya diukur dengan kata-kata moderat. Yang bagi dia dianggap moderat, diambil. Yang dianggap tidak moderat, mau diasingkan, mau dieliminir, mau dihancurkan. Itu nggak benar, itu pandangan sekuler, itu pandangan liberal. Jadi kalau kita katakan Islam ini moderat, wasatiyah, kata-kata moderat nggak bisa berubah apapun dari syariat Islam, saudara. Kata-kata moderat hanya menggambarkan bagaimana wasatiyahnya Islam dengan segala ajaran yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Nah, karena Islam itu meletakkan lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, keras pada tempatnya, santun pada tempatnya. Omong kosong. Kalau ada yang mengatakan Islam mengajarkan kekerasan, kadang-kadang omong kosong. Kalau ada yang mengajarkan Islam nggak mengajarkan kekerasan, omong kosong. Islam nggak pernah seperti itu, saudara. Islam itu mengajarkan lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Nah, kita kalau buka kitab-kitab fikih itu jelas semuanya, gamblang, panjang lebar. Ente kalau namanya dapur soil, kampung ente diserbu, terus ente begitu ada kampung ente mau diserbu, orang bawa golok, bawa senjata, nyerbu kampung ente, atau masuk ke rumah ente mau membunuh anak istri ente, terus ente mau bilang, wah kita pasrah aja dah. Kita Islam rahmatan alamin, foto boleh semuanya. Oh, itu namanya saudara. Gelo. Betul atau tidak? Paham atau tidak? Jadi kalau ada yang mengatakan Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, betul atau tidak? Betul atau ngawur? Yang betul Islam itu keras pada tempatnya, lembut pada tempat, tegas pada tempatnya, santun pada. Jelas atau tidak? Faham? Insya. Nah, kembali ke pembahasan ini. Ini udah muter-muter kemana-mana, Terus bagaimana kaitannya dengan moderasi beragama? Saudara, ini program moderasi beragama, program dengan dana yang sangat besar. Saya pernah lihat anggarannya, data anggarannya saya pernah lihat. Saya pernah dapat diunjukin oleh salah satu orang. Moderasi beragama artinya memoderatkan pemahaman beragama. Memoderatkan pemahaman beragama. Ini program sistematis. Bahkan saat ini sudah dituangkan nilai-nilainya di dalam kurikulum yang terbaru, saudara. Saya tahu dari mana karena kemarin belum lama di salah satu madrasah yang dirintis oleh para habaib di Jakarta sempat ada seminar tentang penerapan moderasi beragama dalam kurikulum. Saya pembicaranya dari Kementerian Agama. Saya diundang oleh pihak madrasah tersebut sebagai narasumber pembanding.
Dari situ saya benar-benar tahu bahwasanya ternyata sosialisasinya sudah dalam sekali sampai ke tingkat kurikulum di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Ahiba'il kiram, yang perlu saya garis bawahi, ya, kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama, memoderatkan pemahaman beragama, adalah mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah atau menyebarkan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, maka itu udah berjalan selama ini, tahsilul hasil. Cukup Anda kuatkan pesantren, cukup Anda kuatkan kitab-kitab kuning yang diajarkan di pesantren, di madrasah, di majelis-majelis taklim, itu sudah menjadi program aswajaisasi ahlus sunnah. Jadi kalau memang makna moderasi beragama adalah mengajarkan aswaja, kenapa nggak disebut aswajaisasi saja? Lebih jelas, lebih gamblang, maknanya itu lebih terang benderang, nggak gampang dimainkan, saudara. Konsepnya jelas, kitab-kitabnya sudah jelas, metodologinya sudah jelas. Paham atau tidak? Tapi kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah menganulir pemahaman-pemahaman yang mereka anggap tidak moderat sehingga dianggap radikal, maka ini berbahaya, saudara. Ini namanya liberalisasi, bukan moderasi, saudara. Contoh, kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah menganggap orang yang mengharamkan milih pemimpin kafir. Saya mau tanya, dalam Islam, dalam fikih, dalam syariat, milih pemimpin kafir haram atau tidak? Sepakat atau tidak? Ada khilaf atau tidak? Nggak ada khilaf. Sepakat, haram milih pemimpin kafir, saudara. Tahu-tahu program moderasi beragama pengen mengatakan, oh, yang mengharamkan milih pemimpin kafir ini tak moderat, ini radikal pemahamannya, ini harus dirawat, nggak benar, harus dimoderasikan. Nah, ini namanya bukan moderasi, tapi liberalisasi. Jelas atau tidak? Kalau liberalisasi, tolak atau terima? Tolak atau terima? Indonesia boleh liberalkan, tolak atau terima? Saya kasih contoh lagi. Kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah dengan mengatakan mereka yang mengucapkan, yang mengharamkan ucapan selamat Natal itu tidak moderat. Yang mengharamkan ucapan selamat Natal berarti tidak moderat. Saya mau tanya santri, yang ngaji Fathul Mu'in, yang ngaji Fathul Qorib, mengucapkan selamat Natal halal atau haram? Haram. 4 madhab, saya pernah buat tulisan tentang ini. 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat haram mengucapkan selamat Natal. Yang berpendapat boleh sekelompok ulama kontemporer. Ulama-ulama besar ada sebagian, tapi kontemporer. Tapi kalau kita lihat lintas sejarah, pendapat ulama-ulama fikih sepakat haram mengucapkan selamat Natal. Dan mengucapkan selamat Natal ini bukan masalah baru, bukan masalah nawazil. Dari dulu hukum fikihnya udah ada. Kalau yang udah masalah yang dari dulu udah hukum fikihnya udah ada, mau ngapain cari hukum fikih dari ulama yang baru, saudara? Betul atau tidak? Kecuali masalah-masalah yang di kitab lama nggak ada, lain cerita, butuh ijtihad. Tapi kalau masalah yang udah mansus di kutubil fuqaha al-mutaqaddimin, mau ngapain ijtihad baru lagi? Ilatnya nggak berubah, keadaannya nggak berubah, bahkan syubhatul iqrah yang lebih besar di zaman sekarang karena adanya pluralisme, saudara. Nah, kalau yang disebut moderasi beragama adalah dengan mengatakan mereka yang mengharapkan ucapan selamat Natal itu tidak moderat, itu radikal, harus dilarang, harus mengatakan ucapan selamat Natal itu boleh, nggak menghargai pendapat 4 madhab, ulama 4 madhab. Sudah, kalau seperti itu yang terjadi, itu namanya bukan moderasi, tapi liberalisasi. Jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau liberalisasi terima atau tolak? Berapa kompak, terima atau tolak? Terima atau tolak? Lawan atau jangan? Indonesia diliberalkan, rela atau tidak? Terus saya kasih contoh lagi satu. Kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah dengan mengatakan mereka-mereka yang memperjuangkan penerapan syariat Islam melalui jalur konstitusional, ngotot ingin syariat Islam diundangkan, mereka-mereka tidak moderat. Padahal perjuangan menerapkan syariat Islam hukumnya
Wajib. Ente kalau syariat Islam nggak diterapin, apa gunanya ngaji Fathul Muin ente? Buat pajangan doang. Fathul Muin ini kita belajar syariat Islam. Pesantren-pesantren sekian banyak di Indonesia, hampir semuanya ngaji Fathul Qorib, Safinatun Najah, Fathul Muin, Fathul Wahab, Syarhul Mahalli ala Minhajut Talibin. Kemudian Hasyiatain Al-Qalyubi wa Umairah ala Syarhul Mahalli ala Minhajut Talibin, Rawdatul Talibin. Itu isi syariat Islam. Kalau ente nggak berusaha berjuang untuk menerapkan, apa gunanya ente jadi pajangan doang kita belajar itu? Selesai belajar udah selesai, cuma untuk dibacakan saja, didongengkan saja, akhirnya ujung-ujungnya na'udzubillah min. Nah, kalau ada mengatakan mereka yang memperjuangkan syariat Islam adalah tidak moderat, padahal undang-undang dasar kita, padahal Pancasila kita membuka lebar pintu untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam bentuk undang-undang negara. Pintu itu terbuka lebar. Nah, kalau ada yang mengatakan demikian, itu dianggap tidak moderat. Mereka yang memperjuangkan aspirasi umat Islam, nilai-nilai keislaman melalui jalur politik dianggap sebagai politik identitas, tidak moderat. Kalau begitu yang terjadi itu namanya bukan liberalisasi, bukan moderasi, tapi liberalisasi. Dan ini saya lihat contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu terjadi, saudara. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu terjadi di tengah-tengah kehidupan beragama kita, saudara. Makanya saya mau tanya, kalau begitu moderasi beragama yang merupakan liberalisasi bertopeng moderasi, terima atau tolak? Orang kompak terima atau tolak? Terima atau tolak? Siap jaga Indonesia, siap jaga Ahlussunnah wal Jamaah, siap lawan radikalisme, siap lawan liberalisme. Makanya kami dari Front Persaudaraan Islam, saudara, kami punya program unggulan. Program unggulan kami apa? Satu, deradikalisasi, lawan radikalisme, saudara. Karena mencoreng nama baik Islam menjadi duri dalam daging perjuangan. Kita lihat ISIS, yang dilakukan ISIS mencoreng nama baik Islam sedunia, saudara. Mereka adalah duri dalam daging, dan kami meyakini mereka adalah hasil ternakan intelijen asing untuk menghancurkan Islam dari dalam, saudara. Itu saudara. Untuk merusak citra nama Islam, supaya Islam dituduh teroris dan lain sebagainya. Padahal Islam baik minhum, saudara. Kami DPI punya program deradikalisasi di Front Persaudaraan Islam. Program andalannya deradikalisasi. Yang kedua, deliberalisasi. Liberal adalah racun di dalam umat, wajib untuk dilawan, saudara. Setuju? Setuju? Bagaimana caranya deradikalisasi dan deliberalisasi? Cara satu-satunya adalah aswajaisasi. Betul-betul menanamkan ajaran Ahlus Sunnah. Pesantren-pesantren aswaja kuatkan, dukung, sokong, saudara. Jangan malah ribut sibuk dengan program moderasi, karena besar-besaran habis. Mendingan itu dukung pesantren-pesantren yang sudah jelas, yang sudah lama berkiprah di negeri ini, menjaga akidah umat, menjadi negara terbesar Ahlus Sunnah. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Majlis-majlis taklim yang mengajarkan akidah aswaja, ajaran aswaja, dukung. Guru-guru madrasah yang mengajarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dukung. Itu program aswajaisasi, saudara. Nah, insya Allah, mudah-mudahan Ahlussunnah wal Jamaah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dimenangkan perjuangan ulama-ulama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak menolak moderasi beragama. Bagi kami yang paling tepat untuk Indonesia dan NKRI dan sudah terbukti selama bertahun-tahun, berabad-abad, saudara, adalah aswajaisasi, membumikan dan terus menjaga serta menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Jangan nanya udah punya istri atau belum ya. Udah jelas kalau itu Ki Maksum ya. Urusannya Ki Maksum yang diomelin nanti Mbak Bebrisi. Oh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mic-nya untuk penanya. Nah, nanya seputar tema yang kita sampaikan pada hari ini, jangan melebar kemana-mana.
saya tanya ini dalam masalah hukum Islam itu kan ada khilafah, itu apa wajib mengadakan khilafah apa bagaimana? Kadang ada satu intelektualitas Islam gitu ya yang berpendek bilang khilafah itu bagaimana? Karena penjelasan gimana? Baik, ada pertanyaan lain silakan, biar sekaligus dari putra atau dari putri. Ada pertanyaan lain terkait dengan moderasi dan sebagainya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, bicara soal khilafah, ya. Jadi khilafah ini ya kita sama-sama tahu kalau kita belajar kitab-kitab literatur kitab fikih, khilafah ini termasuk permasalahan fikih. Nah, kalau ada ini akar masalahnya dulu yang saya sampaikan. Khilafah termasuk salah satu permasalahan fikih. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-khilafah ada minal fiqhiyat, termasuk dalam pembahasan yang sifatnya fikih, bukan ideologi. Jadi itu perlu saya garis bawahi dulu. Kadang-kadang ada mengatakan ideologi khilafah. Ideologi khilafah. Khilafah bukan urusan ideologi, bukan urusan keyakinan. Khilafah adalah urusan fikih tentang sebuah sistem. Apa sih inti daripada khilafah? Inti daripada khilafah kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah, khirasatud din, khilafatun nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya bi. Sudah lama tuh baca definisinya, silahkan dicek lagi. Tapi maknanya kurang lebih seperti itu. Khilafatun nubuwah, melanjutkan visi misi kenabian. Fi siasat fi khirasatid din, di dalam menjaga agama, menjamin ajaran agama itu terlaksana. Wa siyasatid dunya bihi, dan mengatur agama dan mengatur dunia dengan ajaran agama. Itu tujuannya. Khilafatun nubuwah kata Imam Al-Mawardi melanjutkan visi misi kenabian. Khilafah itu artinya melanjutkan, meneruskan visi misi kenabian ya, di dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia dengan ajaran agama. Itu intisari daripada khilafah. Nah, yang pasti di akhir zaman nanti itu sesuai dengan janji dalam hadis Nabi SAW, khilafah Imam Mahdi pasti terjadi. Khilafah Imam Mahdi pasti terjadi, itu sepakat. Itu salah satu daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Mahdi nanti akan datang, kemudian beliau akan memimpin dunia. Dunia akan yang melawan dunia adlan kama mulia jawran. Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia sebelumnya telah terpenuhi dengan kezaliman. Itu pasti terjadi, dan itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU pun secara ideologi sepakat dengan masalah seperti itu. Makanya waktu itu saya pernah ceramah di Jember. Waktu itu saya ada seminar di Jember, seminar tentang persatuan umat. Tahu-tahu ada chat beredar, ada salah satu pihak yang menolak saya gara-gara dianggap salah satu pengusul khilafah. Nah, terus yang chat ini ngobrol sama dia, nanti bagaimana? Kamu kan nolak khilafah, dari pokoknya saya nolak khilafah harga mati, kata chatnya. Terus nanti gimana kalau Imam Mahdi datang? Kamu menolak Imam Mahdi juga, kata dia. Andai kata Imam Mahdi bawa khilafah dan anti NKRI, saya akan tolak, dan andai kata iblis anti khilafah, saya akan ikut iblis. Sampai seperti itu dia ngomong. Artinya bablas, ini udah bablas kelewatan. Tapi akhirnya orang itu didatengin, dia minta maaf, dia tobat atas ucapannya. Alhamdulillah, karena kebodohan ya, karena jahil, karena kebodohan saudara. Jadi itu satu, khilafah nanti akan datang, pasti datang bersama Imam Mahdi. Nah, antara zaman Khulafaur Rasyidin dengan Imam Mahdi ini, nah, atau antara taruhlah setelah gugurnya Khilafah Utsmaniyah sampai zaman Imam Mahdi, apakah akan ada khilafah lagi? Wallahu a'lam. Tapi kita jangan lupa, jangan terfokus harus dalam bentuk satu negara sedunia, satu negara Islam.
Nah, kadang-kadang kita juga mesti realistis. Ente jangankan menghapus batasan-batasan negara sedunia, ya. Ente satu pulau aja kadang-kadang satu negara berebut sampai perang. Nggak semudah itu ya ikhwan. Yang kita mesti realistis, apa sih esensi dari khilafah? Inti saja dari khilafah apa sih? Menjaga agama, menjalankan kehidupan dunia dengan aturan agama. Nah, kalau ini bisa terlaksana, dilaksanakan. Jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang jauh sampai hal-hal yang di depan mata terabaikan. Itu juga mesti dipikirkan ya ikhwan. Kita di Indonesia ini alhamdulillah Allah kasih kenikmatan. Dasarnya Pancasila, hasil ijtihad ulama kita, ya, yang merupakan negara ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab. Pancasila membuka ruang untuk kita bisa menerapkan syariat. Nah, itu dimanfaatkan. Jangan bicara hal yang jauh-jauh, tapi yang di depan mata kita abaikan. Jangan bicara hal-hal yang sulit untuk diwujudkan, tapi yang di depan mata kita nggak laksanakan. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah, hubungan antara umat Islam sedunia bagaimana? Dulu Front Pembela Islam yang lama pernah ngasih saran luar biasa bagus. Umat Islam sedunia bisa saja ada namanya khilafah ada namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu kitab dia membahas tentang, jadi ada khilafah yang hakikiyah, ada khilafah yang dia nggak sampai sepenuhnya 100% khilafah tapi udah menjalankan visi-visi khilafah. Ada satu kitab, saya lupa judul kitab itu disertasi yang luar biasa. Itu akhirnya jadi kitab itu jadi cikal bakal berdirinya OKI, Organisasi Konferensi Islam Sedunia. Nah, intinya seperti ini. FPI pernah ngasih saran. Apa saran yang dikasih oleh FPI? Syuf, bagaimana caranya negara organisasi yang menjadi wadah negara-negara Islam sedunia ini bisa maksimal menjalankan perannya. Jadi hubungan kerjasama antara umat Islam sedunia ditingkatkan. Contoh, Uni Eropa itu punya mata uang bersama euro. Gara-gara mata uang mereka bersama euro kompak, mereka jadi kuat mata uangnya, ekonominya. Kenapa negara-negara Islam nggak bisa punya mata uang bersama kerjasama? Indonesia tetap Indonesia. NKRI tetap NKRI, Malaysia biar tetap jadi Malaysia, Saudi tetap jadi Saudi, Irak tetap jadi Irak, Iran tetap jadi Iran, Yaman tetap jadi Yaman, Turki tetap jadi Turki. Tapi kenapa kita nggak bisa punya mata uang bersama seperti itu? Eropa punya fakta pertahanan bersama namanya NATO. Satu negaranya diganggu, yang lainnya ngamuk semuanya, pasang badan. Kayak sekarang Ukraina diganggu, Ukraina Rusia perang, NATO pasang badan. Nggak terima. Kenapa negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, kenapa nggak bergabung punya fakta pertahanan bersama? Sekarang kan ada satu negara Islam diserbu, yang lain nggak tahu menang, selesai. Kan lemah jadinya umat Islam. Kenapa kita nggak punya mahkamah internasional bersama negara-negara Islam? Kalau ada problem-problem yang sifatnya lintas negara bisa dihukum, bisa perkara ini bisa dinaikkan ke mahkamah internasional bersama. Kenapa kita nggak punya nota dan seterusnya. Itu contoh-contoh ya. Nah, jelas atau tidak? Nah, jadi jangan juga kita berpikir hal-hal yang terlalu jauh, akhirnya jadi kayak utopis, mimpi di siang bolong. Tapi yang di depan kita nggak jalankan. Nah, kalau mau fungsi khilafah tetap berjalan, kita perjuangkan penerapan syariat sesuai jalur konstitusional di negeri kita sambil mendorong bagaimana hubungan antara negara-negara Islam kerjasamanya bisa dimaksimalkan. Nah, urusan nanti sebelum Imam Mahdi datang, apakah khilafah itu bisa muncul atau tidak? Wallahu. Kalau bisa muncul, bisa berdiri, alhamdulillah itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan tetapi nanti begitu Imam Mahdi datang, yang pasti itu khilafah akan tegak kembali dan umat Islam sedunia akan bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Yang nggak percaya silakan ngikutin Dajjal, saudara. Ya iya kan, antara pilihannya bukan iblis, tadi salah saya, bukan iblis, pilihannya antara Imam Mahdi sama Dajjal. Mau ikut Imam Mahdi atau mau ikut Dajjal? Ya kalau nggak mau ikut Imam Mahdi, silakan ikut Dajjal. Nggak usah ribet-ribet, jelas atau tidak? Jadi kalau bicara soal khilafah ya seperti itu kesimpulannya. Ada sedikit Pak, tertawakan. Nah, yang pengalaman Nabi, pengalaman yang belakang. Tapi dia mau pinggir ke malahan di pemirsa. Jadi bimbang untuk pemikiran saya. Contohnya tadi menerangkan, cenah Islam dengan Islam dibunuh, tapi kan yang dibunuh karena neraka, yang terbunuh karena neraka.
Atau gitu mah mahinten dia mah apa kata Nabi. Abdi untuk biasa bahasa Sunda. Sakti. Bahasa Indonesia betul. Bahasa Indonesia. Oh ya. Mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Adi Yoyo Sumaryono, oleh alamat mendengarkan penerangan dari pengertian dari Pak Masya. Saya agak bimbang pemikiran. Apa bimbangnya? Tadi dikatakan orang yang terbunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Disalurkan kena hati saya. Sedangkan ada dalam otak saya saja manusia amar ma'ruf nahi munkar itu lebih baik ganjarnya daripada naik munggah haji. Katanya ini dari ada keterangan dari ajengan. Nah, contoh pengalaman waktu yang ke belakang saya berani makan risiko apapun sebab nahi munkar itu lebih baik ganjarannya daripada munggah haji. Di antaranya ada seseorang yang tidak puasa di lingkungan daerah. Saya jual, ini macam-macam di daerah saya, ini pemotoran daerah saya. Kalau yang puasa silakan saja di luar. Nah, kalau terjadi sampai yang terbunuh, siapa saja termasuk saya misalnya yang menerangkan, yang menjelaskan terbunuh. Jadi bimbang untuk amal nabi munkar tidak kata tadi bahasa umumnya saya yang terbunuh itu masuk neraka. Saya kan jadi setengah nabi munkar tidak akan jelas lagi sebab nabi munkar itu harus berani mati apapun resikonya siap. Harus saya gitu kan, kalau tidak mau resikonya itu mungkin setengah itu pengalaman Pak. Pengalaman saya bukan cerita ini. Waktu bulan-bulan puasa kemarin yang biasa orang ruangan lah, masa sampai kan terjadi di ruang batu. Itu Pak, mohon penerangannya. Nah, Masya Allah. Hatur nuhun. Pertanyaannya luar biasa. Masya Allah. Jadi saya perlu luruskan dulu. Tadi yang saya sampaikan itu bukan perkataan saya, tapi sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza taqa muslimani bis muslimani, itu hadis sahih Bukhari. Idza taqa muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim bertemu dengan pedangnya, duel. Duelnya karena apa? Karena sebab yang dibenarkan syariat. Kadang-kadang ada tawuran antar kampung. Alasannya apa ya? Pokoknya emosi aja, gengsi. Kadang-kadang ada tawuran antar ormas. Alasannya apa? Berebutan parkir. Kadang-kadang ada tawuran antar kelompok. Alasannya apa? Cuma gara-gara ketersinggungan. Tahu-tahu yang satu bawa golok, yang satu bawa golok. Berantem, yang satu mati, yang satu hidup. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Antara yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Jelas atau tidak? Itu perkataan Rasulullah dalam hadis Sahihul Bukhari. Nah, beda halnya kalau ada orang menjadi korban pembunuhan. Itu kalau duel. Yang saya sampaikan tadi duel, tawuran, perang, duel, muslim sama muslim, bukan saudara. Duel, itu al-qatil wal maqtul finnar. Tapi kalau ada orang menjadi korban pembunuhan, bahkan ketika dia sedang di rumahnya, apalagi dia bela diri, dia bela kehormatan keluarganya, dia bela kehormatan anaknya, dia bela hartanya. Rumahnya dalam keadaan dirampok, misalkan, tahu-tahu dia dibunuh. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man qutila duna nafsin fa huwa syahid, wa man qutila duna malin fa huwa syahid, wa man qutila ila ghairi dzalik." Siapa yang dibunuh karena bela dirinya, bela keluarganya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Itu terbunuh, korban pembunuhan. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab fikih, syahid itu kan ada syahidul dunia, syahidul akhirat. Ada syahidul akhirat saja. Nah, yang kebanyakan ini kan umat Nabi Muhammad syahidul akhirat. Kalau kita lihat di hasiah-hasiah fikih, di antara perincian syahidul akhirat apa? Al-maqtul zulman.
orang yang terbunuh secara dizalimi. Contoh 6 syuhada. Kenapa kita katakan dia syuhada, syahid? Kadang-kadang ada yang nggak ngerti, syahid itu kan di medan perang, dari mana ceritanya itu syahid? Dengan meledek, dengan sombong, dan dengan bodohnya dia mengatakan seperti itu. Karena kita meyakini dia maktul zulman, dia dibunuh karena dizalimi. Jelas atau tidak? Paham? Termasuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau ada kitabul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di Ihya Ulumuddin babul hisbah. Ada satu bab namanya al-hisbah 'ala salatin. Hisbah 'ala salatin. Di situ ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan sayyidus syuhada Hamzah. Thumma rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Dalam hadis tersebut disebutkan sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW yang terbunuh di perang Uhud. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya insyaallah. Tsumma, kemudian kata Rasulullah, sayyidus syuhada setelah Hamzah siapa? Rajulun, seseorang yang qama, dia berdiri kepada imam jairin, kepada penguasa yang zalim. Kemudian fa'amarahu wa nahahu, dia amar ma'ruf nahi munkar, dia nasihati, dia katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar, faqatalahu, akhirnya dia dibunuh sama imam jair tersebut. Qatala di sini fa'il imam jair. Faqatalahu, akhirnya dia dibunuh sama si imam jair tersebut. Dia mati gara-gara amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Nabi sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi paham Bapak ya? Jadi kita letakkan hadis pada tempatnya. Yang tadi kata Rasulullah SAW, yang dibunuh dan membunuh neraka kalau muslim sama muslim duel, padahal sama-sama muslimnya, sama-sama darahnya diharamkan. Di dalam hadis, dalam hajjatul wada, Rasulullah SAW mengatakan, haram an muslim akhul muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala qad ballagh ala fashhad anni qad ballagh ala fashhad anni qad ballagh. Kata Rasulullah SAW, perhatikan Bapak, kata Rasulullah, sesungguhnya darah-darah kalian di antara kalian wahai umat Islam, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya harga diri kalian itu haram. Satu sama lain haram menumpahkan darah, satu sama lain haram menyampas harta, satu sama lain haram menjatuhkan harga diri. Kata Rasulullah, sebagaimana kehormatan negeri ini Mekah, sebagaimana kehormatan bulan ini, bulan Dzulhijjah saat itu, sebagaimana kehormatan hari ini, itu salah satu hari di bulan Dzulhijjah, kehormatannya luar biasa, ya ikhwan. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya yang terbunuh dan dibunuh di neraka kalau muslim sama muslim ribut, sama-sama bawa golok, sama-sama bawa pedang, sama-sama saling membunuh gara-gara alasan yang nggak dibenarkan oleh syariat. Itu kalau mati yang terbunuh dia dan yang bunuh sama-sama masuk neraka. Jelas atau tidak? Nah, itu spesifik ke kasus yang Bapak sebutkan. Sebentar, biar saya jelaskan. Spesifik ke kasus yang Bapak sebutkan. Nah, spesifik ke kasus yang Bapak sebutkan. Bagaimana tadi kalau ada orang nggak puasa di bulan Ramadan? Ada orang nggak puasa di bulan Ramadan. Tugas kita apa? Mengingatkan, bukan ngebunuh dia. Tugas kita mengingatkan. Nah, kalau tahu-tahu Bapak gara-gara mengingatkan dia, tahu-tahu dia ngamuk Pak. Bapak ngingetin, dia ngamuk. Tahu-tahu Bapak dibunuh. Gimana syahid? Karena dibunuh gara-gara amar ma'ruf nahi munkar. Gimana syahid? Jelas atau tidak? Paham? Kan itu bukan duel. Bapak datang bukan mau berantem sama dia. Bapak datang mengingatkan, menasihati, jangan maksiat, jangan mabuk, jangan minum minuman keras. Tahu-tahu Bapak lagi nasihat bebek, dia keluarin golok, ngamuk. Bapak mau dibunuh sama dia. Bapak wajib bela diri. Itu namanya daf'us sial. Itu namanya bela diri. Kalau tahu-tahu Bapak terbunuh, gimana syahid?
membunuh. Jelas atau tidak? Mudah-mudahan Bapak mandi syahid insyaallah. Tapi yang namanya ma'ruf nahi munkar ada caranya. Enggak sembarangan, ada tingkatan-tingkatannya, mulai dinasihati, kemudian dan seterusnya dinasihati, diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Itu panjang lah, itu pembahasannya memang Ghazali dibahas panjang lebar dalam Ihya Ulumuddin, panjang. Tapi nggak boleh kita ada orang maksiat langsung kita bunuh, nggak boleh. Nah, karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya maksiat itu walaupun kabirah itu nggak menyebabkan darah dia dihalalkan. Nah, kecuali maksiat-maksiat tertentu ya, seperti zina muhsan, kemudian tarikus sholat, itu pun menegakkan hak itu domainnya negara, bukan domain hukum perorangan. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan negara, bukan hukum yang berkaitan dengan perorangan itu. Jelas atau tidak? Paham? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ini yang perempuan kalau datang, wah, giliran disuruh nanya. Mudah-mudahan sudah paham semuanya insyaallah. Ini saja yang saya jelaskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nah, terakhir, sebagai penutup, saya minta doa. Minta barokah Fatihah. Insyaallah. Saya minta doa, sebentar lagi istri saya melahirkan anak yang ketiga. Tuh, orang minta doa nih teriak. Giliran suruh nanya diem. Pusing. Doakan, sebentar lagi melahirkan anak yang ketiga. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran dalam persalinannya, disempurnakan kehamilannya, menjadikan selamat ibu dan bayinya. Mudah-mudahan bayi yang lahir menjadi anak yang soleh, berpanjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah bi sirril Fatihah. Dan sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan para masyayikh kita, masyayikh Cikolet, masyayikh Miftahul Huda Al-Batmaniyah, Ki Maksum, Ki Jamal, Ki Mumu dan semuanya, keluarga besar Miftahul Huda Al-Batmaniyah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dijaga zahir batinnya oleh Allah. Selalu dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Dimudahkan segala kesulitannya oleh Allah. Dan mudah-mudahan pesantren Miftahul Huda Al-Batmaniyah ini makin berkah, makin bermanfaat, makin luas manfaatnya insyaallah, makin bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Dan mudah-mudahan santri-santriwati Miftahul Huda Al-Batmaniyah Allah jadikan minal ulama'il 'amilin wa minal du'atil mukhlisin wa minal amirin bil ma'ruf wan nahyin 'anil munkar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.